Satu botol air bisa jadi pemicu panasnya emosi ribuan pasang mata. Dalam laga final yang mempertemukan dua raksasa muda Asia Tenggara, Timnas U23 Indonesia dan Vietnam, insiden kecil di sisi lapangan berubah menjadi kontroversi besar. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik drama botol air itu? Benarkah Vietnam sengaja mengulur waktu? Atau hanya kesalahpahaman dalam tekanan laga final? Simak penelusuran lengkapnya hanya di Cek Fakta. Klarifikasi Kim Sang-sik soal insiden botol air di laga final Timnas U23 Indonesia vs Vietnam. Vietnam menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam laga final Asian Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 29 Juli tahun 2025. Vietnam memastikan diri meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah mengalahkan Indonesia 1-0. Namun, laga final antara Timnas U23 Indonesia vs Vietnam ini diwarnai situasi panas. Pertandingan memang berlangsung dengan intensitas tinggi. Beberapa pemain Vietnam maupun Garuda Muda bahkan mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran keras. Selain itu, situasi panas pun beberapa kali terlihat dari bangku cadangan dan sebuah insiden menjadi sorotan di penghujung laga. Salah satu ofisial Timnas U23 Indonesia mendapatkan kartu merah. Asisten pelatih kiper Timnas U23 Indonesia, Demian Daniel van Rensburg, mendapatkan kartu merah pada menit-menit terakhir. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, mengusir van Rensburg karena sang pelatih sempat berlari ke arah bangku cadangan Vietnam. Pelatih asal Afrika Selatan tersebut menyingkirkan botol-botol air mineral. Asisten pelatih kiper Timnas U23 Indonesia ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan area yang akan menjadi tempat Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam. Walaupun dalam situasi ini van Rensburg tak bersinggungan langsung dengan pemain atau staf Vietnam, aksi dari pelatih berusia 31 tahun tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, dia mendapat kartu merah dan langsung diusir. Setelah itu, wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Sebenarnya saat Robby Darwish hendak melakukan lemparan ke dalam ini, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, juga sempat mendapatkan kartu kuning. Hal ini karena pelatih asal Korea Selatan tersebut dinilai menghalang-halangi pandangan pemain Persib Bandung itu. Robby Darwish akan melakukan lemparan ke dalam tetapi pandangannya terhalang karena Kim Sang-sik. Situasi ini juga membuat pelatih Indonesia, Gerald van den Burg, sempat marah-marah. Di balik euforia kemenangan Vietnam, tentu saja pencinta sepak bola Indonesia menyoroti situasi karena masalah botol air mineral tersebut. Menanggapi situasi ini, Kim Sang-sik pun memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya kejadian tersebut tak disengaja. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya cuaca panas sehingga para pemainnya dinilai harus banyak minum untuk tetap terhidrasi. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa sebenarnya kejadian banyak botol itu tak disengaja. Itu bukan hal yang disengaja karena hari ini sangat panas, intensitas pertandingannya tinggi, ujar Kim Sang-sik kepada awak media termasuk Bola Sport. Kam, di SUGBK, Jakarta, Selasa 29 Juli tahun 2025. Saya kira para pemain memang butuh banyak air jadi mereka minum banyak. Tetapi hal itu tidak disengaja, jelasnya. Walaupun diselimuti kontroversi, Kim Sang-sik tak bisa menutupi kebahagiaannya atas keberhasilan Vietnam. Dia menilai bahwa kemenangan ini bisa menjadi modal bagus bagi Vietnam untuk menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games ke 2025. Pasalnya, Vietnam akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang dan SEA Games 2025 pada Desember. Saya ingin para pemain berkembang dan punya pengalaman lewat turnamen semacam ini. Kami masih punya kualifikasi Piala Asia dan SEA Games yang sangat penting, kata Kim Sang-sik. Tim kami memang belum sempurna tetapi dengan mengumpulkan pengalaman dari laga-laga penting, saya harap para pemain mendapatkan lebih banyak jam terbang dan bisa tampil dengan lebih baik, tuturnya. Pertandingan final Asian Cup U23 2025 antara Timnas U23 Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli tahun 2025,
menyuguhkan duel yang tak hanya syarat taktik dan adu gengsi, tapi juga drama penuh ketegangan. Di tengah euforia kemenangan Vietnam dengan skor tipis 1-0, satu insiden di akhir laga mendadak menyita perhatian publik. Insiden botol air mineral yang melibatkan ofisial timnas Indonesia, wasit Jepang Koji Takasaki, dan pelatih Vietnam Kim Sang-si. Sejak awal laga, intensitas pertandingan sudah sangat tinggi. Bentrok antar pemain kerap terjadi. Kedua tim saling jual beli serangan, namun juga saling adu fisik. Bahkan sejumlah pemain dari kedua kubu harus menerima kartu kuning karena pelanggaran keras. Atmosfer panas itu memuncak di menit-menit akhir pertandingan, ketika timnas U23 Indonesia mencoba melakukan lemparan ke dalam cepat lewat Robbie Darwish, namun terhambat oleh botol-botol air mineral yang berserakan di pinggir lapangan, tepat di depan bangku cadangan Vietnam. Melihat kondisi itu, Damien Daniel van Rensburg, asisten pelatih kiper timnas U23 Indonesia asal Afrika Selatan, berlari ke depan bangku cadangan Vietnam untuk menyingkirkan botol-botol air yang mengganggu area lemparan ke dalam. Tindakan spontan itu akhirnya berbuah kartu merah langsung dari wasit Koji Takasaki, meskipun Damien tak menyentuh pemain atau staf Vietnam. Gerald Van den Burg, pelatih kepala Garuda Muda, sempat naik pitam atas keputusan tersebut. Sementara para pemain Indonesia menuntut keadilan atas insiden yang dianggap mengganggu momentum penting di detik-detik akhir laga. Itu murni untuk membantu lemparan ke dalam. Robbie butuh ruang bersih dan pelatih kita mencoba membantu, ujar salah satu staf timnas U23 kepada media usai laga. Bukan hanya staf Indonesia yang mendapat sanksi, pelatih Vietnam, Kim Sang-si, juga sempat mendapat kartu kuning karena dianggap berdiri terlalu dekat dengan garis lapangan sehingga menghalangi pandangan Robbie Darwish. Momen itu menjadi bahan perdebatan karena terkesan sengaja memperlambat laju permainan. Gerald Van den Burg sendiri mengatakan bahwa peran Kim Sang-si dalam insiden ini harus dievaluasi. Kami menghormati semua pelatih, tapi dalam final seperti ini, taktik psikologis juga sering dipakai. Kami hanya ingin bermain fair, kata Van den Burg. Tak ingin isu ini semakin meluas, pelatih Vietnam, Kim Sang-si, akhirnya buka suara kepada awak media, termasuk Bola Sport. Ia menyebut bahwa banyaknya botol air di area lapangan bukan disengaja, melainkan karena cuaca Jakarta yang sangat panas. Itu bukan hal yang disengaja karena hari ini sangat panas, intensitas pertandingannya tinggi, ujarnya di Mixed Zone SUGBK. Selasa 29 Juli tahun 2025. Saya kira para pemain memang butuh banyak air, jadi mereka minum banyak. Tetapi hal itu tidak disengaja, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Kim menambahkan bahwa dalam pertandingan dengan suhu yang tinggi, pemain harus terus menjaga hidrasi agar tidak terkena heat stroke atau kram otot. Apalagi Vietnam juga memainkan banyak pemain yang masih muda dan belum banyak pengalaman bertanding di atmosfer penuh tekanan seperti final di GBK. Pernyataan Kim Sang-si ini memunculkan reaksi beragam di media sosial. Beberapa netizen Indonesia menyayangkan sikap ofisial Vietnam yang dinilai kurang fair play. Namun ada pula yang mencoba memahami dari sisi teknis dan medis. Komentar netizen di ke-10 Twitter dan Instagram. Botol air bukan masalah kalau tidak menghalangi permainan. Tapi kalau itu mengganggu, tetap salah. Cuaca panas memang benar, tapi kenapa botolnya sampai di garis lapangan? Kalau sengaja atau tidak, seharusnya pelatih Vietnam bisa minta stafnya membersihkan. Netizen Vietnam sendiri justru membela pelatih mereka. Beberapa akun mengklaim bahwa itu hanyalah taktik biasa dalam dunia sepak bola. Pelatih Indonesia, Gerald Van den Burg, dalam sesi wawancara pasca pertandingan, menyampaikan bahwa insiden ini merusak keindahan final. Ia menegaskan bahwa pihak Indonesia tidak akan menggugat hasil pertandingan, tetapi mengharapkan standar fair play ditegakkan dengan lebih tegas di masa depan. Saya menghormati kemenangan Vietnam, tapi saya berharap ke depan tidak ada lagi situasi seperti ini. Final seharusnya menjadi panggung tertinggi untuk sportivitas, bukan taktik mengulur waktu, ucap Van den Burg. Menariknya, insiden seperti ini bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola. Beberapa laga internasional juga pernah diwarnai taktik memperlambat waktu lewat simulasi cedera, lemparan bola lambat, hingga gangguan teknis seperti botol air atau perlengkapan medis yang tercecer di area bermain. Namun,
Wasit biasanya bertindak tegas dalam situasi seperti itu. Pada final FFO 23 ini, keputusan Koji Takasaki memberikan kartu kepada kedua belah pihak menunjukkan upaya menjaga keseimbangan meskipun tetap menuai protes. Melihat insiden ini, beberapa pengamat sepak bola menyarankan agar ASEAN Football Federation (AFF) ke depan memperketat regulasi area teknis, termasuk sanksi bagi ofisial yang menghalangi permainan secara fisik maupun tidak langsung. Penggunaan VAR pun dianggap bisa membantu menilai apakah tindakan seperti insiden botol itu layak diberikan hukuman keras. VAR bisa dipakai untuk menilai apakah satu tindakan di pinggir lapangan berdampak signifikan terhadap jalannya pertandingan, ujar seorang pengamat dari AFC kepada media lokal. Terlepas dari kontroversi, Kim Sang-sik tetap menyampaikan rasa bahagianya atas keberhasilan Vietnam meraih gelar juara FFO 23 untuk ketiga kalinya berturut-turut. Ia menilai turnamen ini menjadi modal penting bagi timnya yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia 23 2026 dan SEA Games 2025 mendatang. Tim kami memang belum sempurna, tetapi dengan mengumpulkan pengalaman dari laga-laga penting, saya harap para pemain mendapatkan lebih banyak jam terbang dan bisa tampil dengan lebih baik. Ujarnya optimis, final adalah panggung emosi. Setiap gerakan, setiap pelanggaran, bahkan benda kecil seperti botol air bisa memicu konflik. Dalam sepak bola, batas antara taktik dan pelanggaran kerap kali tipis. Tapi satu hal yang pasti, publik berhak mendapatkan pertandingan yang bersih dan penuh sportivitas. Klarifikasi dari Kim Sang-sik memang meredakan sedikit ketegangan. Namun pertanyaan akan selalu tersisa. Apakah insiden botol ini sekadar kelalaian atau bagian dari strategi tersembunyi?